يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya hormati, khususnya guru-guru kita bersama, Kiai Haj Hasan Bakir rahimahullah rahmatal abrar, yaitu Agus Kiai Muhammad Minatullah Sahibul Haja akhi fillah walillah, Agus Kiai Bakir Hasan, juga adik-adik mereka itu Agus Muhammad Habibullah, Agus Muhammad Jawarullah, serta putri daripada almarhum, pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang kami hormati pula, segenap jajaran panitia penyelenggara dan keamanan yang bergabung yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk satu daerah mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka aku akan buka bagi mereka berkah dari langit dan berkah daripada bumi. Alhamdulillah, daerah ini insyaallah daerah orang-orang beriman. Ini daerah apa namanya? Lakpak. Lakpak. Di daerah Lakpak ini ada orang Nasoro nggak? Tidak ada. Ada orang Yahudi nggak? Nggak ada. Ada orang Konghucu? Nggak ada. Alhamdulillah 100% orang Islam. Alhamdulillah. Dengarkan firman Allah. Orang-orang yang sudah hidup di daerah Lakpak nih, 100% umat Islam. Kalau seandainya penduduk daerah tadi itu beriman kepada Allah, jadi orang Islam, ditambahi dengan takwa kepada Allah, turun berkah dari langit dan keluar berkah daripada bumi. Tinggal sampean melengkapi iman Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Iman dan takwa sama dengan wilayatullah, sama dengan wilayatullah. Karena Allah mensifatkan para aulianya alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina hum amanu wa kanu yattaqun. Para aulia itu adalah orang yang beriman. Sampai semuanya beriman. Tinggal nambahi satu, bertakwa kepada Allah, jadi wali semuanya. Karena itu, ayo kita ambil kesempatan. Majunya daerah kita bukan karena adanya orang-orang asing yang menanam saham di daerah kita. Majunya daerah kita bukan karena bantuan ekonomi dari negara-negara adikdaya. Majunya daerah kita bukan karena banyak hotel. Majunya daerah kita semenjak kita menjadi orang beriman dan tambahi takwa kepada Allah, berkah dari langit, berkah dari bumi akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ninggalkan takwa kepada Allah, bangun gedung yang mentereng, buat
misalnya jalan tol ada di mana-mana, tetap banyak utang, saudara. Kenapa? Karena daerah yang orang yang bertakwa akan dituntut harus bertakwa, karena daerah orang yang beriman harus dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Siap bertakwa kepada Allah? Apa itu takwa? Takwa cuma ada dua, nggak perlu 20, hanya dua. Imtithalul awamir zahiran wa batinan, istinabun nawahi zahiran wa batinan. Harus lengkap zahir dan batinnya. Melaksanakan perintah Allah secara zahir dan secara batin, meninggalkan larangan Allah secara zahir dan secara batin. Melaksanakan perintah Allah secara zahir, banyak Anda sholat, laksanakan perintah Allah secara zahir, yaitu dengan rukun dan syarat-syaratnya. Puasa juga demikian, haji juga demikian, zakat juga demikian. Al-wajibat atau al-mandubat atau yang sunnah-sunnah, baca Quran, berzikir, sholat sunnah, puasa sunnah, qiyamul lail, itu imtithalul awamir yang zahir. Tapi jangan Anda meninggalkan imtithalul awamir yang batin, melaksanakan perintah Allah yang batin. Contohnya apa? Al-ikhlas. Apalagi al-hudur. Apalagi at-tadabbur fil qiraah dan seterusnya. Itu adalah imtithalul awamir secara ta'zim terhadap ajaran agama. Itu adalah imtithalul awamir dengan batin. Anda sholat menghadap kiblat, punya wudu, pakaian suci, tempat suci, badan suci, surat al-fatihahnya dengan fasih, bacaan Qur'annya dengan fasih, lengkap semuanya, tapi gak ikhlas. Anda melaksanakan takwa zahir tapi meninggalkan takwa batin, gak diterima sama Allah. Anda baca Quran bagus, tajwidnya luar biasa, tapi tidak ada tadabbur. La khaira fi tilawatin la tadabbura fiha, kata Sayyidina Ali. Nah, ada hasil baiknya, positifnya kalau hanya baca tapi tidak ada tadabbur, tidak ada merenungi makna daripada bacaannya. Ada imtithalul amr zahir tapi tidak ada imtithalul amr batin. Disinilah kita harus paham. Kalau melaksanakan ibadah harus dibarengi dengan ta'zim lillah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah, ikhlas, hudur, khudu, khusyuk, gitu. Salawat kepada Nabi sallu alaihi wasallimu, itu adalah imtithalul amr yang zahir. Kamu salawat. Batin harus ada ta'zim. Jangan salawat tanpa ta'zim. Baca maulid sambil rokok. Inti salawat secara zahir, tapi hati kamu tidak ada ta'zim dengan Nabi. Karena itu dikatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ada taqwal qulub itu, saudara. Bentuk takwa dalam hati itu ada apa? Ta'zim. Wa man yu'azzim sya'airallah, ta'zim terhadap syiar Allah, itu adalah bentuk taqwal qulub. Tanpa ada ta'zim berarti kamu beribadah tidak serius, itu adalah satu penghinaan kepada Allah. Anda bersolawat kepada Nabi tidak serius, itu berarti satu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Anda kalau baca maulid itu apa? Istihbarun Nabi, menghadirkan Nabi dalam acara Anda, menghadirkan Nabi dalam kegiatan Anda. Sampai Anda berdiri salam, ya Nabi salam alaika. Tokoh mana ta'zimnya? Ente ngundang Nabi tapi ente tidak menghargai Nabi. Awas, hati-hati. Kalau tidak ada ta'zim dalam ibadah, jangan-jangan termasuk apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan al-Basri,
kullu salatin la yaquru fiha al-qalbu fahiya ila al-ububati asra. Hanya sholat secara zahir tapi hati tidak hadir, jangan-jangan bisa lebih menyebabkan masuk neraka nanti daripada masuk surga. Siap mentakdim kepada Allah, siap takdim kepada Nabi Muhammad, maka itulah aslul iman, saudara. Nah, yang kedua takwa kepada Allah yaitu istinabun nawahi, meninggalkan segala larangan Allah zahir dan batin. Meninggalkan larangan Allah secara zahir dan batin. Secara zahir tinggalkan zina, secara zahir tinggalkan khamar, secara zahir tinggalkan pembunuhan, secara zahir tinggalkan daripada perjudian dan seterusnya. Secara batin awas, ingkar dengan hati, tidak boleh setuju, tidak boleh senang dengan perbuatan itu. Anak gak zina, tapi anak senang dengan melihat permainan orang berzina. Kamu adalah tidak takwa secara batin. Buktinya apa? Kamu menikmati melihat film porno. Ya, anak cuma melihat, tapi anak nggak berbuat. Tapi kamu setuju dengan perbuatan itu. Kamu menikmati dengan perbuatan itu, dan kamu adalah telah bermaksiat dengan hati kamu kepada Allah. Karena itu dikatakan man syahada munkaran, man syahada munkaran wa yunkiru qalbuhu fakana ghaba anhu. Siapa orang yang menyaksikan kemungkaran tapi hati marah, nggak setuju, walaupun nggak mampu dia berbicara atau dengan tangannya merusak itu kemungkaran, hati nggak setuju, maka seakan-akan dia tadi itu tidak hadir ada di situ. Wa man ghaba an munkarin wa radiya bihi qalbuhu fakanahu syahadahu. Siapa orang yang dia tidak melihat kemungkaran tapi hati senang, menikmati, setuju dengan kemungkaran itu, maka dia dinyatakan orang yang hadir menyaksikan, bergabung dengan kemungkaran ini. Karena itu awas, hati-hati, takwa kepada Allah ada zahir dan batin. Iman kita sudah dikasih oleh Allah, alhamdulillah. Tinggal penduduk daerah umat Islam harus menegakkan takwa Allah, maka disitulah nanti insya Allah akan berkah dari langit dan bumi akan turun. Aman Pak, nggak ada itu corona, nggak ada itu koroni, nggak ada itu koronu. Aman, yakin insya Allah. Kalau takwa Allah subhanahu wa ta'ala, nggak ada itu krisis, insya Allah berkah. Ada satu hadis riwayat Baihaqi. Ini hadis penting untuk kita ingat-ingat, saudara. Pertama, hadisnya begini. Kaifa antum idza waqa'a fikum khamsun wa a'udzu billahi an takuna fikum aw tudrikuhunna. Bagaimana kalian wahai umatku jika terjadi kepada kalian 5 perkara? Aku bermohon, aku berlindung kepada Allah, hendaknya itu tidak terjadi pada kalian semuanya, atau tidak Anda semuanya menemui zaman itu. Tapi pasti terjadi, karena Nabi sudah menyatakan akan terjadi. 5 hal ini penting untuk kita ingat-ingat dan untuk kita koreksi zaman kita bagaimana dan diri kita bagaimana. Pertama, ma dhaharatil fahishatu fi qaumin qad wa'unna biha fihim alaniyatan illa dhahara fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim. Yang pertama, tidaklah muncul perzinaan ada di mana-mana, menyebar perzinaan ada di mana-mana, dilakukan secara terang-terangan oleh manusia di zaman itu, kecuali Allah akan mengirim kepada mereka ta'un. Ta'un itu sejenis balak yang banyak mematikan orang, penyakit yang banyak membuat kematian. Dan akan Allah kirim
penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Paham nggak? Terjadinya balak macam-macam karena sebab apa? Perzinahan ada di mana-mana, Pak. Pelacur-pelacur tidak cari tempat yang sepi. Kadang-kadang mereka tampil di depan umum menawarkan diri. Mereka malah bangga, Pak, menampilkan dirinya sebagai pelacur. Kalau melihat perzinahan nggak perlu ada di hotel, Anda cukup anak sampean beli 500.000 HP akan bisa di situ banyak permainan perzinahan. Anak-anak kecil pun bisa menyaksikan bagaimana perzinahan, tapi tidak ada yang mengingkari, saudara. Kadang-kadang anaknya sendiri setiap hari istiqomah melihat perzinahan, dibiarkan sama orang tuanya. Pernah Anda buka HP-nya anaknya Anda? Jangan-jangan udah berapa situs-situs porno yang sudah dihubungi di situ. Tidak terjadi perzinahan di satu kaum dilakukan dengan terang-terangan, kecuali akan terjadi ada taun, musibah, penyakit yang banyak menelan jiwa, dan akan terjadi penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dulu ada flu burung, ada flu babi, sekarang ada corona. Ente tangani corona dengan masker, ente tangani corona dengan macam-macam. Tapi kalau perzinahan dibiarkan, entah lagi datang koronu dan koroni, saudara. Ini janjinya Rasulullah SAW. Karena itu harus sepakat dulu. Kita harus tiadakan perzinahan daerahnya kita. Kita harus tutup semua lokasi-lokasi pelacuran di daerah kita. Kita ajak mereka pelacur-pelacur bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu akan menjadi selamat dan sebab terangkatnya musibah ini. Shallu ala Muhammad. Ini yang pertama. Wa ma mana'a qaumun az-zakata illa muni'a al-qatra minas sama' walaula al-baha'im lam yumtaru. Kata Nabi SAW, tidak ada manusia mencegah mengeluarkan zakat, dia tidak mengeluarkan zakat dengan sengaja, kecuali mereka tidak diberi tetesan air hujan oleh Allah. Ya, turun air hujan, tapi bukan karena manusia yang jahat, yang kikir, yang tidak mengeluarkan zakat, yang tidak peduli dengan keluarganya yang melarat, tidak peduli dengan tetangganya yang melarat, tidak peduli dengan gebel-gebel umat Islam untuk dibantu, tidak peduli dengan orang-orang yang sakit untuk diobati. Bukan itu Allah turun hujan, tapi Allah masih kasihan dengan binatang-binatang, Pak. Dengan ayam-ayam, dengan kambing-kambing, dengan kuda-kuda, dengan binatang itu. Kalau bukan karena binatang, nggak ada satu tetes pun air turun. Kalau sudah hati manusia kejam, tidak mau peduli dengan lingkungannya, tidak mau peduli dengan keluarganya, tidak peduli dengan orang sakit, tidak peduli dengan orang yang membutuhkan bantuan, saksikan bahwa manusia itu akan mendapatkan krisis yang besar. Langit pun akan bakhil, akan kikir dengan turunnya air hujan. Menggadang-gadang bagaimana untuk menanam, nggak turun, sekali turun banjir semuanya. Awas, hati-hati, koreksi yang punya duit zakatnya keluarkan, karena itu akan menjadi malapetaka kalau tidak dikeluarkan. Man lam yarham la yurham, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yang dia rahmat akan dapat bagian rahmat Allah. Rahmat kepada makhluk yang di bumi, makhluk yang di langit akan rahmat dengan yang ada di bumi. Rahmati makhluk Allah yang menderita, maka Allah akan merahmati kalian semuanya. Yang ketiga, wa ma bakhasa qaumun al-mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil maunah wa jawri sultan alaihim. Tidak ada sekelompok manusia penduduk satu kaum, penduduk satu daerah
yang dia pinter menipu dan mencuri timbangan serta takaran, penipuan. Penipuan dianggap satu keahlian Pak di akhir zaman. Hebat ya, nggak ketawa. Ada yang lewat timbangan, ada yang lewat takaran, ada lewat sekarang tanda tangan. Pemborong bisa nipu itu lewat tanda tangan tuh. BBM bisa nipu itu. Bupati, gubernur, tidak akan terjadi itu semuanya pada satu kaum kecuali ukhidu bisinin, mereka akan mendapatkan bala 3. 1, gagal panen. As-sinin, paceklik kata orang Jawa, atau orang Madura apa? Laib itu bukan karena nggak turun hujan, keliru. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW berkata, "Laisatis sanatu alla tumtaru, bal tumtaru wa tumtaru wa lam tumbidil ardu syai'a." Bukanlah laib itu atau paceklik kamu nggak dikasih hujan terus kadang-kadang, tapi buminya gagal, nggak mengeluarkan bangun, nggak mengeluarkan tanaman, artinya gagal panen. Wih, bibit unggul yang ditanam, pupuknya bagus, besok mau panen keduluan tikus, keduluan wereng. Besok mau panen hujan banjir, rusak semuanya hasil tanamannya, gagal panen. Kita sudah pilih bibit unggul, pupuk dengan mahal, waktu panen harganya turun, anjlok, rugi. Itu termasuk bagian lain. Kenapa? Karena banyak tipu daya. Yang kedua, kalau orang banyak menipu nih, menipu takaran, menipu timbangan, tanda tangan dan lain-lainnya, wasyiddatil maunah, besarnya biaya hidup, listrik naik, air naik, semua dipajak. Kita lagi intik kentut dipajak. Kenapa? Karena penipuan sudah menjadi satu keahlian. Penipuan adalah menjadi satu kemajuan. Wih, hebat. Korupsi besar-besaran gak bisa ketangkep, hebat nggak? Hebat. Akhirnya begini ini. Yang ketiga, wajawri sultan alaihim, akan mendapatkan pemimpin yang jahat. Kalau penipuan ada di mana-mana, di pasar-pasar banyak penipuan, di mana-mana penipuan, penjualan banyak penipuan, akan dijadikan pemimpinnya jahat, menindas nantinya. Ini bukan Taufik As-Segaf berkata, hadis riwayat Baihaqi. Pertama apa? Tadi perzinahan akan membuat banyak penyakit. Kedua apa? Tidak mengeluarkan zakat akan membawa kemarau panjang. Ketiga apa? Penipuan dalam jual beli, dalam transaksi apapun modelnya akan mendapatkan gagal panen, besarnya biaya, kemudian pemimpin yang jahat. Yang ketiga, yang keempat, Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Yang keempat, yang keempat ya, wa ma hakama umara'uhum bighairi ma anzalallah illa sullita alaihim aduhum wasafgadu ma fi aidihim. Oh Allah, tidak ada pejabat, dengarkan baik-baik kalau Anda menjadi pejabat umat Islam, tidak ada pejabat menghukum dengan selain yang diatur oleh Allah kecuali
Allah akan jadikan musuh mereka menguasai mereka dan akan mengambil harta mereka. Tambang sudah milik asing, hutan sudah milik asing, semuanya milik asing. Kenapa? Karena umaroknya tidak pakai hukum Allah. Karena itu penting sekali saudara untuk kita sadar. Ini kita untuk tidak saling menyalahkan, tapi kita harus koreksi semua umat Islam. Umaroknya Islam saudara kita, DPR-nya umat Islam saudara kita, semuanya adalah saudara kita. Kita tidak mau bermusuhan, tapi ayo koreksi ketika Anda tidak pakai hukum Allah. Semuanya sudah milik orang lain sekarang saudara. Kelima, wa ma'attalu Qur'an wa ma'attalu kitab Allah wa sunnat rasulih illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum. Tidaklah manusia ini, khususnya para ulama, tidaklah manusia ini mengabaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi, kecuali kehancuran mereka ada tangan mereka sendiri. Umat Islam saling bermusuhan. Kenapa? Karena kamu tidak pakai Al-Quran dan hadis. Umat Islam saling bermusuhan karena kamu sudah mengabaikan Al-Quran dan hadis. Semua dibawa fanatik kepada golongan, fanatik kepada organisasi, fanatik kepada jam'iyah. Bukan disatukan dengan Al-Quran dan hadis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah saudara. Bukan dengan organisasi, bukan dengan partai. Sesama muslim akan bermusuhan. Tidak ada orang mengabaikan Al-Quran dan hadis Rasulullah kecuali kehancurannya akan terjadi di antara mereka sendiri. Ini hadis. Ayo kita koreksi di zaman kita dan diri kita. Nggak perlu kita menyalahkan orang lain dulu. Ini jangan-jangan terjadi pada diri kita, jangan-jangan terjadi pada lingkungan kita. Kemudian ayo kita sikapi bersama-sama dengan arif. Riwayat Tabrani juga Nabi SAW menyatakan, wa ma dhaharatil fahisha fihim illa fasha fihimul maut. Tidak terjadi perzinaan pada satu kaum kecuali akan menebar ada di mana-mana kematian. Mati mendadak terjadi ada di mana-mana saudara. Hadirin sekalian rahmati Allah, sebenarnya musibah yang terjadi pada kita semuanya itu bukan Allah berkehendak untuk menghancurkan kita. Itu adalah satu bentuk teguran Allah untuk kita kembali kepada Allah. Kita sudah selalu jauh dari Allah. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Aku rasakan kepada mereka adab yang kecil. Ini bukan adab neraka, saudara. Untuk mereka kembali kepada Allah. Man haraba minal asad haraba minhu. Man khafa minal asad haraba minhu. Wa man khafa Allah raja'a ilaih. Siapa orang yang takut dari singa, dia harus melari dan menjauh dari singa. Tapi kalau takut bala dari Allah, takut musibah dari Allah, jangan jauh dari Allah, kembali kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Ini teguran, balik kepada Allah. Nih, umat Islam 100% ada di situ. Coba koreksi masjidnya. Berapa orang yang sholat ada di masjid setiap 5 waktu? 2 baris, itu pun kalau maghrib. Kemana yang lainnya? Hayya ala shalah. Dengar 2 kilo, tapi yang datang 4 orang tua-tua semuanya.
Hayalah sepak bola, naik truk berangkat. Anda tidak memanfaatkan iman dengan takwa kepada Allah, berkah akhirnya nggak ada, saudara. Berkah nggak ada jadinya. Ini yang harus kita koreksi. Sebetulnya ini adalah satu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita koreksi. Diceritakan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, salah seorang murid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang disebut Allamatud Dunya, orang yang soleh, wali, alim, komplit. Paham Pak? Ngomong segini tuh ganggu yang dengar. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih aneh, orang yang begitu mulia, orang yang begitu terhormat, ditangkap Pak sama pejabat, dimasukkan ke penjara, disiksa. Wih, murid-muridnya marah semua, semuanya mencaci Umar, semuanya marah. Ketika Habib ini keluar, semua murid-muridnya datang. Semua murid-muridnya datang sambil mencaci, sambil marah, menghabisi daripada Umar yang menangkap. Mereka, dia zalim Habib, dia itu begini. Kata dia, saya yang salah. Taslituhum alaina bisabab tafsirna fi haqqi rabbina. Mereka melebat demikian kepada aku karena kekuranganku, karena kesalahanku terhadap hak Allah. Apa salahnya? Apa salah Anda? Salahku adalah belum pernah aku tanya kepada pegawaiku sudah sholat apa belum. Coba tanya kita pada keluarga, pernah tidak kita tanya anak kita udah sholat? Nah? Istri kita udah sholat, pegawai-pegawai kita udah sholat, udah makan sering kita tanyakan, udah minum sering kita tanyakan, udah sholat enggak, udah baca Quran, udah berzikir enggak. Aku ditegur sama Allah karena itu, kata dia. Nah, kita yang paling penting koreksi diri, apa salah saya ya sebagai umat Islam? Ya, kamu biarkan maksiat ada di rumah, nggak pernah kamu ingkari. Ya, kamu biarkan kewajiban ditinggali oleh orang yang wajib Anda perhatikan, Anda wajib untuk tarbiyai, Anda nggak pernah marah kepada dia. Jangan-jangan itu karena sebab kesalahan kita ya ikhwani. Nabi SAW bersabda, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanallahu 'alaikum syirarakum thumma yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Kamu negakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau kalau tidak pemimpin-pemimpinnya akan jadikan orang jahat-jahat. Kemudian orang-orang yang soleh, tokoh-tokoh agama, yaitu ada menyatakannya itu minat doa, berdoa tapi nggak diterima doanya oleh Allah. Ngadakan manakib tawassul nggak diterima. Kenapa? Kamu tidak pernah menasihati mereka. Ada lagi menyatakan itu mayatku minat dakwah. Di mana dakwah? Kalau sudah yang jadi pejabat-pejabat, orang-orang yang jahat, muncul orang-orang untuk berdakwah, ngajak untuk tobat, nggak akan diterima. Kenapa? Dari pertama kamu tidak amar ma'ruf nahi munkar, kamu hanya untuk mencari bantuan pondok kamu. Kamu hanya cari bantuan kepada madrasah kamu. Walaupun dia maksiat, walaupun dia zalim, walaupun dia pengkhianat, walaupun dia koruptor, maka dakwah kamu ditolak sama mereka. Karena itu ayo kembali lagi ke ajaran Nabi, kembali lagi ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kita jangan terfitnah dan kita jangan diadu domba oleh setan. Siapapun muslim adalah saudara kita.
Polisi muslim adalah saudara kita, TNI muslim adalah saudara kita, pejabat muslim adalah saudara kita, dari golongan manapun adalah saudara kita. Yang salah kita juga operasi kesalahannya. Sama dengan dokter. Dokter itu ngoperasi orang yang sakit bukan karena musuh atau menyakiti, tapi mengeluarkan penyakitnya. Begitulah yang harus kita lakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar jangan didasari kebencian, tapi adalah karena ingin kebenaran terjadi pada saudara kita. Jangan kita menjadi orang yang ingin menyerang, menjatuhkan, tapi kita adalah apapun yang kita lakukan adalah karena rahmat, karena ingin saudara kita kembali selamat ke ajaran Allah, saudara kita kembali beruntung ke agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari rumah kita masing-masing. Kalau yang hadir majelis ini 1000 atau 1500, di rumahnya ada per orang 5 keluarga, kita mulai masing-masing. Kita laksanakan sholat berjamaah di rumah kita. Kita baca Quran ada di rumah kita. Kita didik anak-anak kita dengan al-akhlaqul karimah, adab nabawiyah. Kemudian kalau sudah keluarga kita, keluarga daripada tetangga kita, terus demikian. Dari 1500 sudah menghasilkan 7500 umat Islam. Dari 7500 bergerak akan menghasilkan berapa? Terus demikian. Ayo kita kembali, ajak manusia kembali ke ajaran Allah. Yang enggak sholat diajak sholat, yang tidak baca Quran diajak baca Quran, yang maksudnya diajak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap berdakwah ilallah, siap amar ma'ruf nahi mungkar, siap bersatu sesama muslim, siap kita menjadi orang yang takwa kepada Allah zahir dan batin. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita. Allahumma aftah mughlaqata qulubina, Allahumma aftah mughlaqata qulubina, Allahumma aftah mughlaqata qulubina wa malli qulubana bil asrar wal anwar wa thabbit ala wa thabbitna ala al islam wal iman. Allahumma ahyina alaihima wa tawaffana alaihima ba'da umrin tawil fi ta'atik bidutuf afiyah ya rabbal alamin. Allahumma irfa' wadfa' anna al bala wal waba والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من علينا وعلى المسلمين الصحة والعافية التامة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية الجيخلقرية. اغفر الذنوب وأصلح القلوب، اجعل قلوبنا خيرا من علانيتنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan umat Islam semuanya dijauhkan daripada bala. Kiai-kiai, ulama-ulama kita mudah-mudahan lebih dipanjang umur, sehat walafiat, tetap dijadikan panutan kita insyaallah dalam hak, dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga daripada Kiai Hasan Bagir, mudah-mudahan semuanya anak-anaknya, putrinya dijadikan al-salihin dan salihan, muwaffaqin muwaffaqat lil khairat wal masarrat wa ala hadhihi al-Fatihah.